Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina wa habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fadilatul asatiz, para guru-guru kita, khusus saya punya menteri perhubungan yaitu Ustaz Iqbal dan Ustaz siapa lagi ya? Zaman yang telah menghubungi saya. Alhamdulillah, udah sebelum puasa apa ini ngubunginnya. Alhamdulillah sehat kita ya. Bapak-bapak jamaah semua sehat. Udah sahur. Udah sahur. Kalau belum sahur mah harus puasa ada. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita dipertemukan Allah dalam majelis yang sangat mulia. Mudah-mudahan makbaroh kita saat diambil oleh Allah nanti dalam keadaan diberikan, dijadikan raudhah min riyadil jannah. Amin. Karena majelis ilmu itu raudhah min riyadil jannah. Ketika kita sering berada di majelis ilmu, insya Allah nanti makam kita itu dijadikan sebagai raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, hari ini kajian kita tentang asrarus shaum, asrarus siyam. Asrar itu jama dari sir. Sir itu rahasia. Orang paling demen sama rahasia. Kalau kita bilang saya punya rahasia, itu pasti terus kita diapain terus tuh, dicari terus supaya dia tahu apa sih menjadi rahasia itu. Sehingga kita hari ini ingin coba untuk mengetahui lebih banyak tentang hakikat faidah puasa yang hari ini kita laksanakan. Saya ambil dari kitab Mau'izatul Mu'minin min Ihya'i Ulumiddin li Syekh Muhammad Jamaluddin bin Muhammad Sa'id Al-Qasim. Ini syarah dari kitab Ihya Ulumuddin, Syarahnya banyak. Ya, kebetulan saya ambil di sini, kebetulan kita hari ini sedang puasa. Coba untuk membahas tentang kitab Asrarus rahasia puasa. Sebelum saya membahas ini, saya ingin mengajak teman-teman sekalian bahwa apapun bentuk ibadah yang kita lakukan, sholat, puasa, haji, itu ada dimensi zohir, ada dimensi batin. Kita haji misalnya, kalau kita haji itu ada dimensi zohirnya. Nah, zohir ini lebih mengarah kepada fikihnya. Misalnya orang tawaf itu harus bersuci, beda dengan sa'i. Sa'i nggak bersuci nggak apa-apa, nggak punya wudu nggak apa-apa. Itu namanya aspek zohir. Kalau aspek zohir kaitannya dengan fikih itu lebih mudah. Orang tawaf itu boleh nggak Pak? Nggak baca apa-apa, yang penting muter 7 kali, boleh nggak? Boleh. Mudah kan? Sah nggak tawafnya? Tapi nggak kentut, dia punya wudu, muter aja nggak baca apa-apa, sah nggak? Sah. Gampang nggak kalau gitu? Aspek zahiri gampang. Apalagi sa'i. Sa'i kita nggak punya apa? Nggak punya wudu,
dari Bukit Sofa ke Marwah 7 kali itu sampai berakhir di Marwah, sah sainya. Tahallul tinggal nyukur apa? Beberapa helai rambut kan? Itu aspek zahir. Gampang gitu. Belajar berapa jam juga selesai. Puasa aspek zahirnya apa? Dia punya niat semalam tuh ya. Sekarang dia menjaga tidak makan, tidak minum, tidak hubungan seksual, sah nggak sholatnya? Puasanya? Sah. Tapi ada satu aspek yang ini jauh lebih dalam buat kita. Lebih apa ya? Susah dibandingkan aspek zahir tadi. Aspek batin. Aspek batin orang tua muter itu ada aspek yang ini kalau zahir lebih mengarah kepada fikih, kalau batin mengarah kepada tasawuf dan akhlak. Jadi kalau kita tawaf itu ada filosofinya Pak di tawaf itu, bukan hanya muter aja. Orang tawaf itu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala itu kan, orang tawaf itu nggak boleh jauh dari Ka'bah kan, betul nggak? Ka'bah ini simbol bahwa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa buat kita secara batin? Kalau kita saat muter itu nggak boleh dari rumah Allah Subhanahu wa taala, itu maknanya bahwa hidup kita, mau apapun kita jadi hidup ini, mau jadi profesi kita apa saja, apapun profesi kita di dunia ini, jangan pernah lepas dari siapa tadi? Dari Allah Subhanahu wa taala. Itu batinnya. Kemudian kalau kita muter itu kan dari kanan ke kiri, betul nggak Pak? Yang bertentangan dengan arah jarum jam. Muter tuh kita. Jadi ini pergerakan bahwa hidup kita ini memang harus bergerak. Sebagai orang muslim yang beriman itu hidupnya harus bergerak. Jangan diam saja. Pergerakan, tapi pergerakan yang bermakna, bukan asal gerak. Pergerakan yang memiliki progres kebaikan ke depan. Kalau puasa kita dulu kurang baik, ini hari ini harus lebih baik. Itu namanya progres tuh. Itu dikehendaki ketika kita tawaf. Nah, ini kan susah. Harus kita butuh ilmu, butuh ngaji kayak begini. Nah, yang ini kita cari sekarang puasa. Tadi sudah katakan, zohirnya itu kita yang penting niat, nggak makan, nggak minum, nggak hubungan seksual, sah. Tapi ada aspek batin yang hari ini kita kaji sekarang. Yang termaktub dalam bentuk asrarus shaum. Rahasia. Nah, rahasia puasa ini adalah aspek batin yang perlu kita tanamkan dalam diri kita ketika kita berpuasa. Dan berimplikasi kebaikan-kebaikan untuk kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini prolog ya, supaya nanti kita bisa masuk ke materi kita. Jadi hari ini kita sedang membahas tentang aspek apa nih? Batin. Kalau aspek zahir itu bagian fikih. Ya. Ini aspek batinnya kita. Jadi ada aspek batin yang bisa harus kita pelajari dari kitab Mau'izatul Mu'minin ini. Betapa ketika orang yang berpuasa itu, puasa yang kita jalani saat ini itu ahaduhuma an-shaum kaffun wa tarkun wa huwa fi nafsihi sirrun laysa fihi 'amalun yushahid jami'ut ta'at bi mashhadin minal khalq was-shaum la yarahu illa Allah azza wa jalla fa innahu 'amalun fil batin bis-sabril mujarrad. Jadi kafun wa tarkun itu
kalau saya artikan secara bahasa saya itu kaf watar. Jadi ketika kita puasa itu aspek dimensi pertama kita puasa itu Bapak sekalian kafun watar. Kafun itu maknanya kita menahan kemudian meninggalkan. Orang yang berpuasa itu ini dimensinya ada dimensi yang sifatnya destruktif. Destruktif itu yang sesuatu yang menghancurkan diri kita, sifat-sifat diri kita itu. Maka puasa itu untuk mencegah itu. Misalnya gini, orang yang berpuasa itu dia harus mencegah dirinya untuk berbicara yang gak baik untuk orang lain. Orang yang berpuasa itu dia harus punya sifat jujur. Sekalipun orang nggak ada yang lihat. Bapak kan misalnya ke kumur itu boleh Pak, makruh sifatnya. Tapi boleh masih ketika berpuasa. Bapak nggak jujur nih, kan nggak ada yang lihat. Ketika ke kumurnya 4 kali, tapi yang keluar cuma 3 kali. Berarti ada yang sekali diapain? Bonus. Nah ini namanya, tapi orang yang berpuasa itu Allah tahu. Saya harus jujur. Itu namanya kafun wa tarkun. Dia harus meninggalkan, menahan dirinya dari sesuatu yang destruktif, yang membuat diri rusak. Itu namanya kafun wa tarkun. Gampang banget. Makanya Pak, puasa itu ibadah yang paling beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Misalnya kita nih Pak, infak dah, sedekah. Kita tahu orang lain nggak boleh tahu, makanya kita diam-diam gitu kan, ngapain tuh? Infak, sedekahkan di masjid. Orang nggak tahu, siapapun nggak tahu. Di masjid itu ada pasang apa? CCTV. Ujung-ujungnya orang tahu nggak? Tahu. Ada aja gitu yang tahu. Artinya besar kemungkinan walaupun kita sembunyi-sembunyi, misalnya saya mau sedekah buat masjid, jangan kasih sama, jangan dikasih tahu sama-sama ya. Siap. Yang namanya manusia ditanyakan, lu dari mana nih? Dari hamba Allah. Hamba Allah siapa? Dikasih tahu nggak? Artinya orang bersedekah, berinfak, walaupun disembunyiin, pasti orang. Tapi kalau orang puasa, kan bisa aja kita tadi berbohong, ya nggak? Ngaku mau orang saya puasa, padahal habis ke kumur yang 3, yang 2 kembali. Atau kita makan di rumah dan sebagainya. Ini namanya kafun. Diri kita saat berpuasa itu ada dimensi kafun wa tarkun. Puasa itu memiliki makna bahwa pencegahan buat kita untuk melakukan sesuatu yang destruktif, yang sifatnya itu merusak pribadi kita. Makanya kalau ada pejabat-pejabat yang udah lagi puasa tapi masih korupsi, berarti puasanya belum ada nilai-nilai rahasia puasa buat dirinya. Kafun wa tarkun. Kita lagi asik, lagi puasa tapi asik membicarakan aib teman kita. Berarti puasa kita belum kafun wa tarkun. Yang kedua, puasa yang kita jalani ini adalah wasani annahu qahrun li'adu willah azza wa jalla fa inna wasilata syaitan asyahwat wa innama taqwa bil akli wasyurbi. Jadi orang yang berpuasa itu sebenarnya dia sedang apa Pak? Dia sedang mengecohkan setan. Dia telah menggagalkan segala macam perlakuan setan agar kita itu bermaksiat. Tetapi dengan kita puasa, maka kita telah apa? Telah menggagalkan apa yang menjadi kehendak setan itu diri kita. Kenapa? Fa inna wasilata syaitan asyahwat. Media
setan itu agar kita ngikutin dia itu medianya adalah syahwat, nafsu. Syahwat itu bahan bakarnya adalah bil akli wasyurb. Jadi kalau kita sering makan itu Pak, sering makan, sering minum yang enggak karuan, maka itu kita sedang memunculkan apa? Sedang membesarkan syahwat kita. Tetapi dengan puasa, karena makan dan minum kita sudah kita kurangi, itu menekan syahwat. Maka disitulah kegagalan setan kita untuk menggoda kita. Jadi bahan bakar orang ingin melakukan syahwatnya penuh itu apa tadi? Makan dan minum. Orang yang yang ingin syahwatnya, seksualnya tinggi itu karena sering makan, sering minum. Menuruti makan dan minum. Tapi ketika berpuasa tertekan. Makanya kan ada ada hadis yang mengatakan, ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Jadi kata Nabi, wahai para pemuda, jika kamu man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, kalau udah mampu kawin, kawin. Faman lam yastati, maka kalau kamu nggak mampu, udah pengen kawin tapi belum mampu secara materi dan sebagainya, kata Pak, maka hendaknya kita itu puasa, kata Nabi SAW. Fa innahu lahu wijaun, karena puasa itu membuat diri kita itu menjadi menahan. Jadi puasa yang kita lakukan saat ini, kita sedang apa? Mengecohkan, menggagalkan kaidus syaitan, tipu daya setan buat kita. Sehingga orang yang berpuasa itu sungguhnya dia telah menggagalkan keinginan setan untuk dalam kita. Yang ketiga, al-hassu, kalau tadi kafun wa tarkun, berikutnya adalah hassun wa amalun. Jadi puasa buat kita itu Bapak-Bapak sekalian, kalau tadi sifatnya destruktif, justru yang kedua ini, yang ketiga ini hassun wa amalun, sifatnya motivasi untuk terus berbuat baik. Ini sifatnya dimensi sosial. Jadi orang yang berpuasa itu karena dia lapar. Nabi itu Pak pernah ditawarkan kekayaan. Kata malaikat, ya Muhammad, jika engkau ingin kaya, maka Allah akan berikan buat kamu. Tapi apa? Saya nggak mau milih itu. Karena dia ingin sehari kenyang, sehari lapar. Karena dari lapar itu muncul rasa empati kepada orang lain. Orang yang selalu kenyang dan selalu berkecukupan, kebutuhannya dicukupi semua kebutuhannya, perutnya semua di apa namanya itu dicukupi, masya Allah. Itu akan mengurangi rasa empati. Sehingga ada hassun wa amalun. Hassun wa amalun ini maknanya adalah bahwa puasa yang kita lakukan itu sifatnya dimensinya sosial. Makanya nanti di penghujung puasa kita diwajibkan bayar apa? Zakat. Yang puasa kita, kalau kita lakukan sebulan tapi kita belum membayar zakat, maka pahalanya tergantung Pak, digantung. Belum disampaikan kepada Allah sampai kita menunaikan apa tadi? Zakat. Karena dimensi puasa itu adalah hassun mu'amalun. Jadi sifatnya adalah motivasi kita untuk berbuat baik kepada orang sekitar. Jadi kalau ada orang yang berpuasa tapi masih serakah, orang yang berpuasa tapi nggak pernah tahu orang-orang sekitar yang nggak berkecukupan, dipertanyakan puasa. Jadi dimensi puasa itu luar biasa. Terus sekalian, di dalam
Kalau di dalam hasun wa amalun yang sifatnya dimensi apa namanya itu sosial, orang lapar itu kan ada lapar biologis, ada lapar psikologis, Pak. Kalau kita nih, kalau sekarang masih kenyang nih, habis sahur soalnya kan. Coba ntar jam 9, jam 10, jam 11 dah. Udah mulai dah tuh. Apalagi jam udah zuhur tuh. Itu kalau lihat, kalau udah zuhur kita lihat kecoa aja udah lihat kayak kayak lihat apa, Pak? Bener. Jam 1 itu, Masya Allah. Niat kecoa udah kayak niat korma. Niat karet digulung-gulung udah kayak niat apa tuh? Udah apa lewat Bapak? Kayak niat Indomie gitu kan. Kenapa tuh? Tapi ketika maghrib kita makan, kita minum, lapar biologis kita hilang nggak tuh? Hilang. Tapi ada lapar yang sulit dihilangkan dalam diri kita. Lapar psikologis. Lapar psikologis itu gini, Pak. Ada orang udah banyak hartanya, tapi masih pengen mencari yang bukan hak dia. Itu lapar biologis tuh. Ada orang yang kalau berbuat baik itu harus ada yang nilai, harus ada yang muji. Ada orang yang kalau berbuat baik itu harus ada yang memuji. Kalau nggak dipuji lemah dia. Haus namanya. Haus apa? Pujian. Ada orang yang dirinya pengen terkenal gitu kan. Saking pengen terkenalnya, wah, kadang-kadang yang aneh-aneh dikerjain gitu kan. Yang aneh-aneh dikerjakan itu dulu masih ingat nggak waktu bulan puasa yang berapa tahun yang lalu itu yang kejadian di daerah Pengasinan Sawangan itu seorang ustadz yang apa yang masalah babi ngepet tahu gitu itu kan pengen terkenal kan ditanya sama polisi diinterogasi kenapa pengen terkenal aja orang-orang kampung situ di apa aja gitu. Udah lapar biasa psikologis tuh kalau begitu ya jabatan kekayaan pujian ketenaran ini gini susah Pak makanya puasa itu insya Allah bisa menghapuskan lapar biologis sekalipun lapar psikologis insya Allah. Kalau pejabat-pejabat kita pada puasa asal puasanya bener-bener ya jangan sekedar asal membatalkan doa tadi aspek kalau sekedar aspek zohir dia batalkan puasa dengan cara aspek biologis tadi dengan lapar biologis tadi selesai tapi yang paling susah adalah aspek psikologisnya ini itu yang saya bilang tadi hampir seluruh ibadah yang kita lakukan itu ada aspek zohir ada aspek batin kalau pejabat kita masih aja korupsi, masih aja bohong-bohongin rakyat dengan berbagai macam alasan. Asal Bapak senang, udah laporannya yang penting Bapak senang. Puasa padahal. Ini kira-kira aspek batinnya ada nggak? Masuk nggak ke sini? Masuk. Maaf, harga korupsi padahal udah banyak duitnya Pak makanya rata-rata koruptor itu kalau digeledah sama KPK bukan satu mobilnya berapa 40 mobil pun 50 mobil kadang-kadang bukan mobilnya ecek-ecek Pak ya Pak buat apa mobil 40 dikandangin semua tuh mobil karena aspeknya karena lapar psikologis puasa di dalam kitab Asrarus Shaum ini bisa insya Allah mencegah lapar biologis dan lapar psikologis. Kafun wa tarkun wa hassun wa amalun. Insya Allah kita di sini hidup kita lebih baik Pak ya. Amin. Insya Allah kehidupan kita mungkin yang selama ini kita sama orang benci
sama orang gedek aja misalnya. Insya Allah, mudah-mudahan dengan puasa yang kita laksanakan pada hari ini semua mencair. Ya. Berikutnya, puasa itu hasanat li auliya'i wa junnah. Puasa itu menjadi tameng, perisai buat kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qad jaa'a anhu sallallahu alaihi wasallam, as-shaum nisfus sabr. Qala ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Rahasia berikutnya adalah bahwa puasa itu menjadi junnah, tameng buat kita. Orang kalau perang, dulu Pak, perang Badar. Saat perang Badar itu sahabat-sahabat kita nggak tahu kalau mereka itu benar-benar diserang itu saat itu. Mungkin perasaan mereka itu masih, ya paling masih lama lah waktunya. Ternyata benar-benar diserang gitu. Makanya jumlahnya saat itu kan hanya berapa? 300-an. Sementara orang-orang kaum kufar Quraisy berapa? 1000 lebih. Tapi mereka saking begitu kurang siapnya, tameng itu Pak, satu tameng hanya mereka tuh 5 orang dapat satu tameng karena kan nggak siapnya perang itu. Jadi satu tameng yang gitu dibuat 5 orang supaya nggak panah gitu. Coba itu yang menjaga diri. Nah, untuk puasa ini apa buat kita? Puasa itu junnah, saumu junnah, tameng buat kita. Jadi kalau kita itu, kalau ada orang yang ingin, makanya dalam hadis berikutnya adalah fala yaskhab wala yarfus wala yaskhab. Janganlah kita itu ketika puasa itu bicara yang keji-keji, bicara yang jorok-jorok, bicara tidak jujur, bicara aib orang. Itu ya fala yarfus wala yaskhab. Jangan pula teriak-teriak yang nggak ada maknanya yang membuat orang lain kaget. Teriak-teriak gitu. Fa in syabbahu ahad. Jadi manakala ada orang yang ingin mencacinya, mencercanya, au qatalahu, atau ingin mengajak berkelahi, mengajak perang, dan berantem, maka katakanlah ini shaim. Itu junnah. Jadi kita mau buat curang, saya sedang puasa. Kita ingin berbuat berbohong, saya sedang puasa. Itu namanya tameng, junnah buat kita. Jadi kalau ada kita lagi puasa masih bohong, berarti belum junnah. Maka belum ada nilai-nilai batiniah ke puasa. Baru hanya sekedar zahiriyah aja, sekarang membatalkan saja. Orang puasa itu kalau dia puasa menahan diri dari makan dan minum sampai terbenam matahari, tapi masih ngomong-ngomongin orang, sah nggak puasanya Pak? Sah, tapi pahalanya no, kan belum junnah berarti puasa. Aspek batin ini yang harus dipertahankan oleh kita. Junnahnya di dunia saja enggak, di akhirat satu hari kita berpuasa maka diharamkan diri kita dari api neraka, apalagi sebulan. Makanya ada dua orang sahabat yang ketika perang, yang satu meninggal di perang, yang satu lagi hidup. Tetapi yang satu ini meninggal 1 tahun kemudian. Tapi yang kedua ini yang meninggal 1 tahun kemudian setelah perang, dia mendapatkan Ramadan, puasa. Karena waktu itu belum diwajibkan puasa pada saat yang satu lagi yang meninggal di medan perang. Sementara yang satu ini dipanjangkan umurnya dan mendapatkan Ramadan, puasa. Zaid bin Sabit ngimpi dan ternyata yang masuk ke surga lebih awal itu yang meninggalnya belakangan. Yang meninggalnya bukan di medan perang. Nanya sama Rasul, ya Rasul, sahabat kita yang 2 orang itu semimpikan bahwa yang meninggal justru yang meninggalnya bukan di medan perang, masuk surga lebih awalnya.
Ada apa ya Rasul kira-kira? Ya, karena orang yang kedua ini mendapatkan bulan Ramadan, sehingga dia mendapatkan ampunan-ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia di dalam mimpi itu, dalam Zaid itu, orang tersebut dimasukkan ke surga lebih awal. Ini maknanya bahwa puasa yang kita lakukan saat ini menjadi junnah. Junnah tadi perisai. Perisai apa? Membentengi diri kita dari api neraka. Junnah. Kalau di surga, membentengi diri kita dari perbuatan keji, hasud, dan sebagainya. Tidak jujur, namimah, ghibah, dan sebagainya. Kalau di akhirat, justru puasa itu menjadi junnah. Jadi ada api neraka itu diharamkan untuk diri kita. Amin ya rabbal alamin. Wa qad jaa'a anhu as-sawmu nisfus sabr. Qala ta'ala innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Puasa itu setengahnya sabar. Berarti orang yang puasa itu bersabar. Ya gimana nggak sabar, Pak? Padahal itu di kulkas itu jam 2 siang itu udah macam-macam ada, Pak. Kalau dia nggak sabar aja, nggak ada orang tuh. Kira-kira itu es yang sisa tadi buka itu dimakan nggak? Atau kita lagi mau buka nih, belum maghrib, belum dur, belum zuhur. Kan azan itu yang paling ditunggu sama kita kan azan apa, Pak? Kompak itu orang semua. Tepat waktu itu. Tapi belum azan. Berani nggak kita makan? Sabar. Makanya di dalam kitab yang lain ini dijelaskan fa inna sauma rubuul iman. Orang yang berpuasa itu berarti dia punya iman seperempat. Seperempat banyak apa dikit, Pak? Dikit. Banyak. Karena nanti belum ada apa? Sholat, zakat dan sebagainya, kebaikan-kebaikan yang lain. Seperempat itu sudah diapain? Sudah kita miliki tuh. Orang yang berpuasa itu berarti sudah memiliki seperempat iman. Belum nanti kan diisi dengan hasil dari sholat dan sebagainya. Ibadah-ibadah yang lain kan. Bisa-bisa jadi. Kemudian apa? As-sawmu nisbus sabar. Puasa itu setengahnya sabar. As-sabr nisbul iman. Sabar itu setengahnya iman. Nah, jadi iman, sabar, puasa ini 3 hal yang nggak bisa diapain, nggak bisa dipisah. Jadi orang yang sabar dia beriman. Orang yang beriman, orang yang berpuasa berarti dia sabar. Artinya kalau ada orang muslim yang tidak berpuasa, berarti dia kehilangan seperempat iman. Kemudian udah nggak berpuasa, marah-marah mulu kerjaannya, marah mulu, berbuat tidak baik mulu, maksiat mulu. Udah nggak puasa, maksiat mulu. Berapa ya hilangnya? 3/4 iman hilang dalam dirinya. Masya Allah. Udah nggak puasa, rokok di depan umum. Ada nggak? Ya Allah, dikata Islam, Islam. Udah nggak berpuasa aja, seperempat hilang. Udah gitu nggak sabar. Masya Allah, udah caci maki orang lu paling gampang kan. Dia ajak berkelahi, nomor 1 dia. Nah udah, berarti nggak sabar kan? Orang kalau nggak sabar kan pasti suka mencaci, suka berteriak-teriak, suka mengeluarkan kata-kata yang keji. Nggak sabar, karena nggak sabar. Udah nggak puasa, nggak sabar, berarti hilang iman berapa dalam dirinya? 3/4. Wah, besar. Hati-hati, ntar kita nih biasanya kalau udah
10 hari kesonoin puasa, banyak kaki-kaki yang bergelantungan tapi nggak kelihatan badannya, Pak. Udah nggak puasa, rokok sembarangan, makan di mana-mana. Saya mah biasa di kampung, Pak, ini. Biasa di kampung, saya masih kecil ingat sekali dulu orang tua saya itu. Saya waktu masih kecil agak susah hidup saya, Pak. Susah sekali lah. Saya nyari udah masih SD, SMP, Sanawiyah, Aliyah itu sudah nyari uang lah. Itu orang tua saya, awas kalau kamu batal puasa kamu. Dalam kondisi capek luar biasa, itu orang tua saya, awas kalau kamu batal puasa. Tapi di sekitar saya, Pak, udah makan, minum, nggak ada malunya. Itu kalau saya bohong sama ibu saya saat itu, ibu saya nggak lihat ini, bisa kan? Bisa. Contoh, Pak. Artinya kalau di kampung-kampung tertentu gitu ya, yang mungkin jauh dari keilmuan, orang tuh biasa aja makan minum. Jangankan di kota juga sama kalau udah di pasar. Betul nggak, Pak? Insya Allah. Ingat, jadi orang yang sabar, orang yang puasa itu udah punya setengah kesabaran. Kemudian orang yang sabar itu punya setengah iman. Berarti orang yang puasa dia punya kesabaran, udah full tuh imannya. Dia sabar, dia puasa. Wah, banyak iman. Amin ya Rabbal. Ditambah lagi kata Rasulullah, jika Anda melihat orang dari rumah ke masjid, fashhadu annahu mu'minun. Kalau Anda sering melihat orang itu dari rumah menuju ke masjid, bolak lagi masjid lagi, zuhur ke masjid, asar ke masjid, saksikan olehmu bahwa orang itu memiliki iman. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang berikutnya, rahasia puasa yang berikutnya adalah wallazi nafsi biyadihi la khaluf famis shaim atyabu indallahi min rihil misk. Yaqulullahu azza wa jalla innama yazalu syahwatahu wa tu'amahu li ajli fasawmu li wa ana allazi ajzi bih. Jadi mulut orang kalau puasa itu kan punten Pak, bau mulutnya agak sedikit aromanya nggak bagus, betul nggak? Karena ya ilmu kedokteran pas itu karena kita kan kosong sehingga apa namanya itu lambung kita munculkan bau yang tak baik. Itu kata Rasulullah, la khalu famis shaim atyabu indallahi min rihil misk. Jadi nanti gini Pak gambarannya. Ketika orang di padang mahsyar, ketika nanti di akhirat itu kan orang banyak tuh. Tapi aroma mulut kita ini menjadi bukti, menjadi tanda kalau kita itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu di akhirat nanti ini umat saya karena dari aroma mulutnya ketahuan. Mirrih atyab min rihil misk, lebih wangi dari apa tadi? Minyak wangi. Jadi Nabi itu tahu ini umat saya, ini umat saya, ini umat saya, ini umat saya. Mulutnya ketahuan wangi. Jadi tanda gitu. Jadi puasa itu ya sekarang sih emang gak enak banget Pak, kalau ngobrol puasa gak enak banget, baunya mantep banget dah. Tapi nanti kata Rasulullah itu menjadi tanda kalau ini umat saya. Apalagi menjadi tanda kalau kita umat Rasulullah dan dikenal langsung oleh Rasulullah, apa kira-kira? Wudhu. Ini Pak, orang yang membasuh muka. Jadi mukanya, tangannya, kakinya, dan anggota tubuh yang kena air wudhu itu menjadi tanda ini umat saya. Karena terlihat dari pancaran sinarnya. Masya Allah. Siapa lagi yang menjadi tanda kita dikenal langsung oleh Nabi Muhammad bahwa ini umat saya? Muazzin. Ya, dia azan tadi ya. Amin. Istiqomah azan. Azan.
azan Pak, itu nanti dikenal. Makanya ada hadis yang orang yang azan itu apanya panjang, lehernya itu kan kiasan, makna kiasan. Itu orang yang dikenal langsung nanti. Makanya kalau wudhu itu walaupun rukunnya sampai di mana nih, siku, panjangin, ditolakkan, sunahkan, panjangin, supaya nanti sinarnya lebih ancor lah gitu ya. Kalau jadi biasa saja dengan bau aroma yang kurang sedap. Karena suatu saat itu menjadi tanda. Itu menjadi tanda bahwa kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang berikutnya adalah innama yazaru syahwatahu wa tu'amahu li ajli. Karena orang tadi itu telah apa? Telah menahan syahwatnya untukku. Tidak makan untukku, tidak minum untukku. Wa ana allazi ajzibi. Fa in puasanya untuk saya. Inna saumli wa ana ajzibi. Puasa itu untukku kata Allah. Emang Allah butuh sesuatu? Allah itu nggak butuh sesuatu. Ini sama dengan ada ayat begini Pak. Wa tahhir baitiya lit-thaifina. Pernah ingat pernah baca? Wa tahhir baitiya lit-thaifina wal 'akifina war ruk'is sujud. Baiti wa tahhir baitiya. Sucikanlah rumahku. Emang Allah butuh rumah? Ini sebagai bentuk sanadun israfiyun. Jadi Allah itu bahasanya ingin mendampingkan pahala puasa itu. Saking israfnya, saking begitu Allah itu memuliakan orang berpuasa, sehingga puasa itu disandingkan untuk dia nggak butuh pahala. Tapi saking apanya? Saking merasa senang, sama dengan rumah. Allah itu merasa senang dengan rumah yang dijadikan sebagai apa? Sebagai kiblat. Sehingga Allah betul. Sehingga mengatakan tahhir baitiya. Sucikanlah rumahku. Jadi Allah nggak butuh rumah, tetapi di situ sebagai bentuk isyraf, sebagai bentuk kemuliaan, memuliakan sesuatu. Jadi bukan berarti Allah itu butuh pahala kita. Allah itu nggak butuh apa-apa. Allah itu maha segalanya. Namun di sini maknanya adalah syarafun idhafiyun. Nah, itu bahasa fikihnya itu. Ada kemuliaan yang Allah sandingkan kepada dirinya. Saking begitu dia senangnya sama orang yang puasa, karena orang puasa itu menahan lapar untuk Allah, menahan minum karena Allah, menahan hubungan seksual karena untuk Allah. Sehingga saking sukanya Allah kepada orang yang berpuasa, disandingkanlah pahalanya kepadanya. Wa ana azzibi. Insyaallah. Jadi insyaallah puasa kita termasuk dalam kitab ini Pak, amin Allah ya Rabbal, termasuk di dalam rahasia-rahasia puasa yang hari ini kita bahas. Jadi orang yang puasa itu pasti sabar. Orang yang sabar itu akan dibalas oleh Allah dengan balasan tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang yang sabar itu akan diberi pahala oleh Allah tanpa batas, unlimited. As-sabirun bimana as-shaimun, di dalam beberapa tafsir dikatakan orang yang berpuasa. Kan kalau kebaikan di luar puasa itu Allah balas kepada kita dari mulai 1 sampai 700. Betul? 10 sampai 700. Misalnya alif lam mim, alif 1, lam 1, mim 1. Itu bisa dibalas 10 sampai 700 kalau di luar bulan puasa. Tapi kalau di bulan puasa Pak, itu terserah Allah yang balasnya. Unlimited. Enggak ada hitung-hitungan. Nah, di sini dikatakan
Faqad jawaza sawaba as-sawm qanunat taqdiri wal hisab. Qanun itu maknanya undang-undang. Sesuatu yang udah Allah tetapkan. Berapa tadi itu? Ya antara 1 sampai 700 sudah ditetapkan tuh oleh Allah. Tetapi jawaza sawaba as-sawm untuk puasa, untuk pahala puasa, jawaza Allah lampaui dari yang Allah tentukan tadi itu. Dengan cara apa? Unlimited. Wal hisab, dan hitungan-hitungan yang di luar Ramadan udah Allah tentukan, udah nggak ditentukan lagi di bulan puasa. Terserah Allah bagaimana. Saking sukanya Allah sama orang yang berpuasa. Itu diantara apa namanya rahasia puasa yang perlu kita pahami. Jadi orang yang berpuasa itu insya Allah terampuni dosa-dosanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pastikan puasa kita untuk Allah karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada faktor lain. Jadi kalau udah, jadi aspek batinnya, aspek zahirnya, insya Allah dengan ngaji begini kita bisa pahami. Kalau aspek zahir mah gampang tadi Pak ya, nggak makan, nggak minum, nggak boleh seksual, selesai, betul nggak? Tapi aspek zahirnya, aspek batinnya ini yang harus kita makan. Kita pelihara, karena ini susah. Ngomongin orang itu Pak, kalau udah biasa ngomongin, tiba-tiba gak ngomongin orang, kayaknya gatel menurut kita ya. Pas puasa, astagfirullah. Lagi puasa. Aspek zahir, aspek batinnya kena tuh. Mantap. Ya. Mudah-mudahan kita dipelihara oleh Allah. Baik dari aspek batin dan aspek zahir dari puasa yang kita alami saat ini. Amin ya Allah ya Rabbal. Jam berapa udah? Kabur. Jam berapa San? Jam 6. Ada pertanyaan ya? Kita buka pertanyaan-pertanyaan. Monggo, silakan Pak yang mau bertanya. Ya. 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 Baik, bagus pertanyaannya. Marah itu kan Pak, nggak mesti harus teriak-teriak kan? Betul nggak? Emang kalau anak bandel, anak bermasalah, terus kita harus diam aja, nungguin gitu itu batal puasa? Enggak. Ada cara orang marah itu, orang tua marah kepada anak itu ada cara yang nggak mesti harus marah. Ya kalau memang saatnya tegas itu kan nggak marah, beda sama marah. Kamu salah, yang kamu lakukan salah, kamu udah melakukan ini akibatnya nanti begini, orang lain begini, sebagainya, itu nggak mesti harus marah-marah, nggak harus meledak-meledak. Yang penting kita menyampaikan proporsional, betul nggak? Kita harus proporsional, artinya kalau memang itu salah, katakan salah. Kalau memang itu, nak, kamu salah, nggak boleh begitu ya, karena nanti orang lain akan terugikan dengan sikap kamu. Jadi menyampaikan ketika ada anak bermasalah itu tetap Pak, kita harus tegas. Tegas itu nggak mesti marah. Marah itu, tegas itu nggak mesti marah. Tegas itu ya saatnya kita ya mengatakan sesuatu yang sebenarnya, katakan. Sama dengan orang korupsi. Kita kudu ngoceh nih, lagi puasa. Ngoceh yang Bapak maksud gimana maksudnya Pak? Oh gitu. Ya, kalau sekedar marah untuk bermedsos mendingan ditahan dulu aja Pak. Enggak solutif gitu ya. Apalagi di medsos gitu kan. Awas, hati-hati nih, lagi puasa masih nyebar aja berita-berita hoak gitu kan. Berita hoak. Aduh. Dah lebih baik ditahan dulu, mendingan suruh baca Quran aja deh. Lebih baik baca Quran aja banyakin ya. Tapi kalau misalnya korupsi ya, apalagi
tadi itu ya berhubungan dengan ngoceh. Lebih baik kalau yang ngoceh yang kayak gitu lebih baik diamankan aja dulu, gak usah dulu deh. Lebih baik kita nggak usah ngoceh dengan japrian kayak apa namanya itu versus gitu ya, itu lebih baik enggak. Karena apa? Karena tidak solutif. Tidak solutif. Kalau udah ngoceh di medsos paling baca orang lain gitu kan, gak kena orangnya, orang yang nggak baca lagi korupsi kan. Itu lebih baik ditahan dulu aja deh pak. Kayak gitu ya. Ingat bahwa marah di sini bukan berarti kita nggak boleh marah, tapi marah yang proporsional. Marah yang proporsional kepada istri juga sama lagi puasa. Artinya marah yang proporsional itu bukan berarti maksudnya dengan tidak meledak-ledak. Ya skop itu kita mengetahui suara yang kencang, yang orang kampung ada apa, dia lagi marahin bininya. Jangan sampai seperti itu ya pak. Ya proporsional aja, yang pas gitulah, tetapi ngetuk hati kita, hati anak dan istri kita. Ada lagi? Monggo. Yang lain boleh, mesti harus ini. Ini benar sampai jam 7? Bisa aja, bisa. Ada lagi? Monggo. Waalaikumsalam. Masya Allah. Bisa nggak sah sholatnya? Puasanya. Kalau pakai baju nggak pakai celana, yaitu kita puasa tapi nggak taraweh. Kita puasa nih tapi nggak taraweh. Full tuh sebulan nggak taraweh. Itu analoginya seperti orang pakai celana, beli celana 5 juta harganya, tapi keluar kampung nggak pakai baju. Kata orang kampung, celananya sih bagus tuh, badannya nggak diapain, nggak ditutup. Buat orang lanang nih ya, itu udah lama itu dia. Itu dia udah lama itu dia. Betul nggak? Tapi kalau udah dia puasa tapi nggak sholat wajib, itu puasa nggak sah. Ayo hati-hati, harus sholat wajib. Ya. Masya Allah, tidak berimplikasi apa-apa buat diri dia, karena ada kewajiban lain. Tinggalkan. Tidak berimplikasi apa-apa sholatnya buat diri dia. Ya. Apalagi yang puasanya maksudnya. Ya. Jangan sampai. Jadi kalau harus di sini taraweh masih penuh. Baru 4 hari udah hilang 1 baris. Ada kemajuan berarti itu. Iya. Bentar pas saya kesini misalnya ngisi di 15-20, ya bisa tinggal 2 baris kali. Tinggal tim tidak ini lagi gitu kan. Lu lagi bacanya begitu, bisa begitu kan pak. Mau nggak ada lagi yang lain pak? Ya, mudah-mudahan ibu ibu-ibu mau menyiapin itu kali ya, nastar, bikin nastar. Alhamdulillah. Jadi kesimpulannya bahwa apa yang menjadi rahasia puasa buat kita itu, puasa itu benar-benar apa namanya, memiliki implikasi yang sangat baik buat kita. Jadi dia junnah perisai buat kita. Dia kafun wa tarkun. Puasa itu hasun wa amal. Puasa itu rubu'ul iman. Perempat iman buat kita. Sehingga ketika kita puasa plus sabar, 3/4 iman ada dalam diri kita. Masya Allah. Besar 3/4 itu Pak. Belum lagi dengan keimanan kita datang ke masjid, sholat, full iman kita. Amin. Ya Rabbal, dosa kita terampuni insya Allah. Karena kan dari Jumat ke Jumat, dari sholat fardu ke sholat fardu, dari umroh ke umroh, Ramadan ke Ramadan, itu berfungsi untuk kafaroh. Kafaroh itu maknanya adalah gugurin dosa-dosa kita.
Ngomong-ngomong, orang sini punya dosa apa enggak nih? Banyak. Banyak aja apa banyak banget? Banyak aja apa banyak banget? Banyak banget kali ya. Belum dosa kita sama istri, bohong mulu bini, punya duit dibilang kagak. Ya, oke. Okay. Kata Imam Syafi'i itu al-imanu yazidu wa yanqusu. Itu ya. Iman itu kadang naik, kadang emang benar. Kapan naik itu? Al-imanu yazidu bit ta'ah. Wal imanu yanqus. Kapan berkurang itu? Bil maksiyah. Jadi iman itu ketika kita sering kayak begini nih, insya Allah bertambah iman kita. Makanya kata Syaddad itu mengatakan, Syekh As-Syaddad, beliau mengatakan, hubbukal khair yaj'aluka minal khair walau kunta min qablihi minal asrar. Duduk kamu sama orang baik, berkawan kamu sama orang baik, bersahabat kamu sama orang baik, insya Allah menjadikan kamu orang baik. Walaupun kamu dulunya brengsek. Wa hubbukal asrar yaj'aluka minal asrar walau kunta min qablihi minal akhyar. Tapi duduk kamu sama orang brengsek, bersahabat kamu sama orang brengsek, berteman kamu sama orang brengsek, bisnis kamu sama orang brengsek, akan menjadikan Anda orang brengsek walaupun dulu kamu orang baik. Jadi sering kita kumpul sama orang baik seperti ini, ngaji dalam sebuah majelis, yazid, bertambah. Anda ingin melaksanakan baca Quran. Baca Quran itu yazid al-iman, menambahkan iman. Jadi iman itu bertambah kapan? Ketika melakukan kebaikan, ketaatan. Kapan iman itu berkurang? Ketika kita melakukan kemaksiatan. Harus saya perinci gitu maksiat satu-satu? Enggak. Bapak perlu tahu semua lah. Jadi ketika kita bermaksiat itu, udah mulai itu. Kayak laut. Laut kalau jam segini ini pasang apa surut jam segini? Surut. Malamnya pasang. Kalau laut udah jelas. Pasang malam pasti pasang. Pagi surut. Iman kita nggak jelas. Jelasnya kapan? Saat kita sering bergaul dengan orang baik, sering ke masjid, sering melakukan kebaikan-kebaikan sama orang di sekitar kita, sama orang-orang supaya kan puasa itu hasun wa amalun, artinya punya implikasi empati buat orang lain. Ketika kita melakukan itu, naik tuh iman kita. Nah, jadi kesimpulannya, kapan naik? Ketika sering melakukan kebaikan. Kapan turun? Ketika udah maksiat mulu dilakukan, tapi kebaikannya malah ditinggalkan, nah berkurang. Kalau apa yang nggak puasa juga, berarti tambah bukan lagi berkurang, kehilangan iman malah bukan lagi berkurang. Begitu ya. Jadi kesimpulannya al-iman yazidu wa yanqus. Kapan yazidnya? Bita'ah. Kapan yanqusnya? Bil ma'siyah. Mudah-mudahan kita sering bergaul sama orang-orang soleh. Amin. Ya Rabbal. Bagus pertanyaannya. Karena itu akan membuat motivasi kita untuk melakukan kebaikan, menambah iman. Ya, ada lagi, monggo Pak. Ya, tuh jadi banyak kan? Gara-gara Bapak ini nih. Keren ini. Motivator berarti Bapak ini. Hah? Sering ngajak orang bertanya. Oh, bagus malah. Ya Pak, monggo Pak. Tujuan puasa kan adalah takwa. Ya. Nah, itu ibadah yang apa saja menuju kita ke sana. Ibadah saja kita lakukan. Puasa itu kan endingnya adalah takwa, betul gitu ya. Terus tujuannya bertakwa, ya. Nah, selain puasa, ibadah juga apa yang harus kita lakukan? Baik, bagus pertanyaannya. Yang membuat kita dapat meraih takwa gitu kan? Sebelum saya jawab, saya analogikan dulu gini Pak.
orang ternyata makhluk itu dengan berpuasa, apapun bentuk makhluknya, apakah itu hewan, pohon, manusia, mereka itu akan lebih baik ketika berpuasa. Bapak kenal pohon rambutan nggak? Nah, kalau nggak kenal jangan tinggal di sini, Pak. Pohon rambutan itu kalau berbuah, kalau berbunga, dia harus puasa dulu, Pak, untuk memberikan terbaik dalam kehidupannya. Maksudnya kalau lagi musim panas, dia suka berkembang. Durian juga sama kan? Oke, sekarang hewan. Ayam itu kalau lagi ngerem, ngerti ngerem nggak nih? Paham. Kalau nggak ngerem, nggak ngerti kebangetan amat ya. Ayam, bebek, nila, entok, itu kalau mau ngeremin, Pak, ingin melangsungkan kehidupan, maka dia harus ngerem. Ngerem itu puasanya. Coba aja dia nggak puasa, dikit-dikit turun, dikit-dikit turun. Bisa jadi tembuhuk telurnya. Ngerti tembuhuk, Pak? Busuk telurnya. Maka dia berpuasa, nggak kemana-mana. Contoh lain, ular. Ular itu kalau ingin mengelupaskan kulit, itu prosesnya adalah berpuasa. Maka setelah dia berpuasa, tak lupas kulit yang lama, muncul kulit yang baru. Ada lagi ulat. Kalau tadi ular, sekarang ulat. Ulat itu dia ketika jadi ulat makannya rakus. Hampir semua pucuk pohon habis dimakan dia. Tapi untuk melangsungkan kehidupannya, kan dia nggak selamanya jadi ulat. Dia harus berubah jadi apa? Kepompong. Setelah kepompong jadi apa? Dia harus berpuasa, Pak. Yang tadinya begitu rakus, dia harus berpuasa. Setelah berpuasa menjadi kepompong. Dan beberapa minggu kemudian menjadi kupu-kupu, betul nggak? Sekarang apa bedanya puasa ular dengan puasa ulat? Ular, setelah dia puasa, sebelum dan sesudah puasa, namanya tetap ular bukan? Ya, makanannya sebelum dan sesudah puasa, ular itu tetap jadi predator bukan? Ya. Sesudah dan sebelum puasa, ular itu wajahnya menakutkan nggak? Ya. Setelah dan sebelum puasa, ular itu jalannya tetap melata nggak, Pak? Oke, itu kan. Tapi lihat ulat, ulat ketika sebelum puasa rakus makannya. Tapi setelah dia jadi kupu-kupu, yang dimakan apa? Bukan daun lagi kan? Dia madu yang ada di bunga, melakukan penyerbukan. Yang dengan diserbuk itu maka muncullah pembuahan. Betul. Diharapkan oleh petani. Ulat sebelum puasa menakutkan. Tapi setelah puasa, ulat itu enak gak dipandang? Kupu-kupu. Jadi setelah jadi kupu-kupu enak gak dipandang? Enak. Kesimpulannya, nah sebelum jauh ke sini, orang mukmin yang berpuasa itu, kita nih, saya mau tanya, maunya puasa, kira-kira kita mau puasa ular atau puasa ulat? Ulat. Artinya kehidupan kita biar lebih baik gitu kan. Nah, ditanya sama Bapak, untuk menjadi yang lebih baik itu apa saja gitu kan ya, yang kita lakukan selain puasa. Masya Allah. Maaf. Puasa itu namanya banyak. Ada syahrul infak, bulan infak. Artinya bulan puasa ini, mungkin kalau kemarin kita seminggu sekali tuh Pak masukin duit di masjid di hari Jumat. Tapi sekarang sehari sekali di taraweh. Berapa aja yang kita miliki? Karena ini bulan syahrul infak. As-saum syahrul muasat. Puasa itu bulan di mana kita harus berbagi.
Bapak pengen dapat pahala gede, ada tetangga, saya bawain nih makanan buat buka ya, ntar makan saat buka ya, biar saya dapat pahala. Sahur muasat namanya. Muasat itu maknanya adalah empati. Bulan dimana kita harus menabur empati seorang. Makanya kan banyak orang yang ngasih takjil jalan kan ya. Itu sahur muasat. Bulan dimana kita itu kudu peka sosial kita sama orang. Tadi kan Bapak nanya apa saja gitu kan. Kemudian syahrul infak, syahrul muasat, syahrul Quran. Puasa ini bulannya Quran. Kalau tadi saya bilang kita baca Quran di bulan lain hanya dari 10 sampai 700, maka di bulan puasa ini unlimited Bapak baca Quran. Kemarin sebelum puasa Bapak lebih banyak pegang WA apa lebih banyak baca Quran? Aku romannya kagak mau ngaku ya. Bulan puasa ini silakan baca WA tapi sekedar banyakin Quran. Targetin minimal 1 kali khotam syahrul Quran. Syahrul sober. Puasa itu bulan kesabaran. Tadi kan udah jelas tuh. As-saum nisfus sabr. Was-sabr nisful iman. As-saum rubuhul iman. Berbagi, infak, baca Quran. Kemudian as-saum syahrul ibadah. Jadi puasa itu bulan ibadah. Jadi kalau Bapak misalnya kemarin jarang duha, jarang sholat tahajud, pastikan kalau sekarang itu duha. Pastikan sekarang itu sebelum sahur istighfar yang banyak. Kan diabadikan tuh para ulama-ulama salaf yang terdahulu Pak. Mereka diabadikan dalam Al-Quran karena sering istighfar fi waktu sahur. Musah apa tuh? Jadi mereka itu diabadikan dalam Al-Quran namanya. Apa namanya kegiatannya? Itu mereka sering beristighfar di waktu sahur. Jadi sebelum sahur kita banyak istighfar, sholat dulu, sholat sunnah. Itu adalah waktu-waktu kita atau hal-hal yang perlu kita lakukan selain puasa agar kita menjadi orang yang bertakwa. Jadi takwa itu bahkan dalam wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Jadi orang bertakwa itu ngapain? Mereka yang infakkan hartanya fis sarra pada waktu dia duitnya ada, wad dharra saat dia lagi punya sedikit pun dia tetap sedekah. Apalagi wal kaziminal ghaiz. Orang yang bertakwa itu nahan emosi, nahan marah. Wal 'afina 'anil nas, orang yang bertakwa itu memaafkan kesalahan sahabat-sahabatnya. Ya Allah. Sabar itu kan gini, Pak. Kita bisa balas lagi puasa tuh. Kita bisa balas tapi karena kita lagi puasa, sabar. Maka sabar itu biasanya jalan untuk menjadi orang yang bertakwa. Masya Allah. Demikian. Lagi? Tadi ada di sana ya? Di sini nih. Iya, Bapak ya, monggo. Satu lagi ya. Pas ya, apa namanya? Pak Iqbal. Pak Jaman. Ya. Pembakaran.
Ya Allah. Ya Allah, iya, iya, iya. Betul, betul. 3 kali lipat. Berarti kemarin teman segini doang. Baik, sepaham. Pertanyaan Bapak nyambung nggak dengan prolog saya di awal tadi? Bahwa aspek zohir dan aspek batin mana yang lebih susah? Batin. Itu maknanya benar. Pertanyaan Bapak tadi bahwa aspek batin ini yang belum kita bisa apa? Pelihara. Kita sengaja di bulan ini untuk terus berbuat baik, tapi tiba-tiba ngancem gitu kan, pas sudah lepas bulan Ramadan, saatnya gue, saat yang meledak punya ukuran gitu. Itu berarti aspek batinnya belum jalan. Makanya kan aspek tasawuf ini yang ya gitu agak berat. Orang haji juga sama, haji bisa. Betul, ada kaitan dengan al-iman yang tadi nih, ada hubungannya. Jadi dengan cara apa kita bisa memelihara puasa kita untuk terus seperti ini tadi, dengan terus kita melakukan kebaikan-kebaikan. Dan kadang-kadang Masya Allah ya, dalam Al-Quran tuh gini Pak, alladzi waswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutarakan 3 sifatnya di surat An-Nas? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Dia karena kita akan menghadapi yuwaswisu fi sudurin nas. Kita berlindung kepada Allah, Tuhannya manusia, rajanya manusia, ilahin nas, Tuhannya manusia. Apa bedanya Rabbin nas dengan ilahin nas? Kalau Rabbin nas itu rububiyah, kita meyakini pencipta ini Allah. Kalau ilahin nas, kita meyakini yang Tuhan yang pantas disembah itu Allah. Padahal sama-sama Tuhan, tapi uluhiyah dengan rububiyah beda. Kenapa Allah minta kita perlindungan dengan menyebut sifatnya yang 3 tadi? Karena yuwaswisu fi sudurina, setan itu paling pinter godain kita. Sama harta enggak kena, sama jabatan. Sama jabatan enggak kena, sama wanita. Betul enggak? Tadi. Jadi ya, setan itu tadi yang selalu yuwaswis fi sudurin nas, yang selalu bisikin kita, udah lu kalau kemarin habis puasa, udah saatnya sekarang lu dendam, lu keluarin dendam lu. Kata setan tuh, yuwaswisu fi sudurin nas. Tidak, dibisikin aja kita, dibisikin aja kita. Tapi beda Pak di surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Birabbil falaq hanya satu. Bedanya apa? Kalau al-falaq ini kaitannya dengan kejahatan dari orang ke dalam diri kita. Ada orang ingin berbuat jahat sama kita dari makin dengan cara ilmu dalam, tahu ilmu dalam? Santet. Untuk menghindari ilmu santet cukup berbirokil satu, sifat Tuhan aja Allah kasih kita. Berlindunglah dengan Tuhan pencipta waktu subuh. Makanya kalau tidur itu Pak, kita diperintahkan untuk membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Fatihah. Surat pertama surat Al-Baqarah. Insya Allah terbebas. Cukup satu. Kejahatan dari luar cukup satu, sifat Tuhan. Tapi kejahatan yang disembur oleh setan itu dalam diri kita, kita menggunakan 3 sifat Tuhan. Kenapa? Saking apanya?
Begitu kuatnya godaan setan kita. Makanya kita itu kata Allah dalam Quran, "Qul a'udzu birabbil", jadi berlindung kepada Allah dan Tuhannya manusia dari bisikan setan. Setannya apalagi min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin minal jin nanti wan jin dan manusia. Ada nggak manusia yang bisikin si kita, lu mau kemana? Sama taklim. Dah, nggak usah taklim, nggak usah. Gurunya gue udah tahu orangnya. Itu kan termasuk yuwaswisu fi sudurin nas. Sama. Mengintak di mana? Azhar. Gak usah, kayak yang lain aja. Yang lain juga entar dulu dah, mendingan buat anak lu kesian. Itu kemanusiaan. Itu juga iwas-wis. Disebut 3 kali kita diminta oleh Allah perlindungan. Artinya bisikan setan untuk kita kembali kepada kemaksiatan itu lebih dahsyat dibandingkan kejahatan orang yang membuat curang sama kita. Masya Allah. Artinya terus kita berbuat baik, dengan berbuat baik itu insya Allah ya kita dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu kira-kira Pak. Jadi kesimpulannya bahwa emang kita itu selalu digoda sama setan. Sampai 3 kali Allah minta kita baca sifatnya. Firabbil nas, ilahin malikin nas, ilahin nas. Subhanallah. Jadi terus berbuat kayak gini di ngaji, terus berbuat baik sama orang sekitar. Insya Allah terpelihara. Ya, kayak gitu. Kadang-kadang kita mau udah baik, udah soleh banget, kiai aja ada yang kena korupsi kah zaman sekarang Pak? Ada nggak? Wah, itu yang tersangka tersangka haji, lah, udah deh nggak usah jauh-jauh ya, udah paham. Karena tadi apa yuwas bisu sudurin nas, jabatan, ya, wah, jangan kan kita Pak manusia biasa. Yang orang gede aja kalau udah diembel-embelin sama yang namanya apa tuh? Apa namanya Pak? Yang ada emas perak, tambang. Tambang. Tergoda Pak. Jadi masih sufi sudurin nas. Nah, mudah-mudahan siapapun kita insya Allah terpelihara dari Allah Subhanahu dari godaan setan. Amin Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd wa lakal mulk wa lakal syukru ala ma yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azim sultanik. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa bi'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad. Demikian